pengertian qadar dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Kita terbiasa menggunakan kata takdir, padahal yang dimaksud qadar dan qadar, takdir itu sendiri dibagi menjadi dua hal, yaitu takdir mubrom yang sama dengan qada dan takdir muallaq yang sama artinya dengan qadar. Pada tahu nggak sih kalau qada dan takdir mubrom itu memiliki arti yang sama loh, yakni ketetapan Allah untuk seluruh makhluk dan alam semesta yang tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Ketetapan ini tidak dapat dirubah oleh siapapun, seperti dalam penggalan akhir surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Ayat tersebut bisa disambungkan dengan kisah Nabi Isa yang lahir tanpa bapak, sebagai contoh bahwa terkadang ciptaan Allah terwujud tanpa proses, yaitu dengan perintahnya, kun fayakun, jadilah maka jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang lagi di Qadar dan Qadar. Mari kita tanya kepada kawan-kawan, apakah mereka tahu apa itu Qadar dan Qadar? Ayo. Pit, misi. Oh, iya, boleh. Mau nanya, apa sih Qadar itu? Oh, setahu gue sih qadar itu adalah ketetapan Allah yang bisa diubah atau bisa diwujudkan oleh manusia dengan ikhtiar dan doa. Seperti itu, Sandi. Oke. Oh iya. Apakah ada yang mau dijelasin lagi? Enggak, cukup. Oke. Setahu gue cuma segitu aja ya. Oke. Makasih. Sekarang kita pindah ke yang setelahnya. Annyeong. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla sya'in khalaqnahu biqadar, yang berarti sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Surat Al-Qamar ayat 49 yang telah saya bacakan tadi merupakan dalil yang berhubungan dengan arti qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun, yang berarti maka apabila telah tiba waktu yang telah ditentukan bagi mereka, tidaklah dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Potongan surat An-Nahl ayat 61 beserta arti yang telah saya bacakan tadi merupakan dalil yang berhubungan dengan arti qadar. Terima kasih. Ikhtiar adalah usaha maksimal yang dilakukan dengan segala daya dan upaya untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya adalah sebagai berikut. Ketika berdagang, seorang berusaha memberikan pelayanan terbaik, memilih barang yang berkualitas, dan mempromosikan produknya dengan cara yang efektif. Lalu, ketika belajar, seorang berusaha memahami materi yang dikerjakannya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, dan mencari informasi tambahan untuk memperdalam pemahamannya. Dengan demikian, ikhtiar adalah
langkah penting dalam mencapai sebuah tujuan, di mana kita berusaha sekuat tenaga dengan cara yang terbaik. Namun, kita juga harus ingat bahwa hasil akhirnya tetaplah berada di tangan Allah. Maka, setelah berusaha, serahkan segala urusan kepadanya dengan penuh tawakal. Ikhtiar, takdir, dan tawakal adalah 3 hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hukum, undang-undang yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Sementara itu, manusia bisa merubah hal itu dengan bekerja atau berusaha untuk mewujudkan pilihannya. Terima kasih. Mau nanya, Jik. Bantu. Fungsi kode dan kodar apa aja sih, Jik? Mendorong kemajuan dan kemakmuran, menghindari sifat sombong, dan melatih kesabaran. Nah, itu aja, Jik. Iya dong. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Jadi kesimpulan dari kode dan kodar yaitu jadi kodo dan kodar itu mempunyai arti yang berbeda, di mana kode itu yaitu ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun, sedangkan kodar adalah ketetapan Allah yang bisa diubah oleh manusia dengan doa dan ikhtiar.